Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut manusia akan memulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan baik dan buruknya selama hidup di dunia. Ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakan peringatan kepada manusia tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Berikut 5 peringatan bagi manusia yang masih hidup dari alam kubur. Dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Di antaranya 1. Carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. 2. Carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. 3. Carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La'alli Masnunah yang menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dari permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. 4. Bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tinin. 5. Perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal tersebut dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sahabat yang beriman, demikianlah 5 peringatan yang diteriakan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengar teriakan tersebut. Karena bisa jadi, jika kita diperdengarkan teriakan tersebut, akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apa tanda-tanda siksa kubur yang telah menanti manusia di dunia jika tak segera bertaubat? Berikut ulasannya. Setiap manusia pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal dunia, maka akan berhadapan dengan alam kubur. Apakah mendapat nikmat kubur atau ditimpa azab kubur? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan,
banyak hal yang menyebabkan seseorang ditimpa azab kubur. Secara umum manusia diazab karena kezahilan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapat azab di alam barzah sesuai dengan kemurkaan Allah. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsmani berkata, azab kubur bagi orang kafir terjadi terus-menerus dan tidak akan terputus. Mereka adalah golongan orang-orang yang terus-menerus dalam azab kubur sampai datangnya kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada yang panjang masanya dan ada pula yang tidak, bergantung dari dosa mereka serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah di antara sebab seseorang ditimpa azab kubur. 1. Kekafiran dan kesyirikan. Allah berfirman bagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadi kiamat, lalu diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Ghafir ayat 45-46. 2. Manusia munafik. Orang yang rajin ibadahnya ketika di hadapan orang lain, namun bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya, mereka merasa tidak diawasi oleh Allah. Ini adalah di antara ciri manusia munafik yang kelak akan ditimpa siksa kubur. Sebagaimana Allah berfirman mengenai munafiknya orang Badui pada zaman Rasulullah SAW. Di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekelilingmu, ada orang-orang munafik dan juga di antara para penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri saat buang air kecil adalah perkara yang dianggap sepele. Namun sebenarnya perkara ini termasuk ke dalam dosa besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh, pakaian, atau bagian yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya sholat dan menjadi sebab siksa kubur. Bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal dari air kencing. Ad-Daruqutni. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing. Hadis riwayat Ahmad. Tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Juga termasuk perbuatan yang kurang baik ketika sebagian orang, baik orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau wanita, buang air di pinggir jalan. Jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat. Buang hajat di tempat berkumpulnya air, di jalan raya, dan di tempat bernaung. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Gibah dan mengadu domba. Dosa yang sering dilakukan dan menjadi sebab azab kubur adalah gibah dan mengadu domba. Ghibah adalah engkau menyebutkan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Adapun bentuk siksaan yang menimpa para pelaku ghibah sungguh sangat mengerikan. Maka hendaknya ini menjadi renungan bagi yang masih gemar melakukannya. Tatkala Robku memi'rajkanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaba. Lalu mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya atau
atau ghibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. 5. Meratapi jenazah. Berhati-hati ketika menghadapi jenazah. Ratapan yang berlebihan mengakibatkan si mayit akan ditimpa azab. Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Hadis muttafaqun alaih. Mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Apabila semasa hidup, seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak, namun mereka tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Sahabat yang beriman, demikianlah pertanda siksa kubur sudah menanti manusia jika melakukan hal yang tadi. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang bisa menjerumuskan ke azab kubur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah